Allahi syahida Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazzal muttaqun. Segala puji hanya bagi Allah, Zat yang menciptakan alam semesta, Zat yang mengatur, menetapkan segala peristiwa dan kejadian dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Mari kita bermohon kepadanya, semoga limpahan sholawat dan salam terus mengalir untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpahkan untuk keluarga beliau, untuk sahabat-sahabat beliau, untuk seluruh umat yang selalu melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh di Merden dan sekitarnya yang saya hormati, pimpinan Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara yang saya hormati, pimpinan Muhammadiyah Cabang Merden yang saya hormati, pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah, seluruh para pengasuh, pengurus yayasan, seluruh keluarga besar yang berbahagia, wali santri yang pada siang hari ini dalam suasana yang mungkin sudah lelah dari pagi sampai dengan siang hari ini duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini, seluruhnya yang sangat saya hormati, anak-anakku sekalian, putra-putri penerus bangsa, pewaris masa depan, generasi muda Islam yang sangat kami harapkan kelak akan berjuang sekuat tenaga untuk mengangkat, memuliakan Islam di muka bumi, lebih khusus di Indonesia, negeri yang sangat kita cintai ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya memohon maaf, kedatangan agak telat, saya tidak bisa melihat, menyaksikan kegembiraan kita sekalian, menyaksikan haflah akhirus sanah keluarga Pondok Pesantren Modern Darul Falah di Merden ini. Tapi insya Allah kita semuanya sudah berjanji ketemu dengan para senior-senior yang ada. Sisa umur ini adalah bagian dari ibadah kita. Marilah kita biasakan untuk berhusnudzon. Siapapun di antara kita punya niat yang baik dan insya Allah akan memanfaatkan waktu dan kesempatan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Hadirin yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, tempat ini menjadi tempat yang penuh dengan nostalgia, kenangan yang abadi. Di petak bagian dari tanah ini dulu ada rumah Pak Muhajir. Di rumah itu hari-hari saya habis karena waktu saya banyak ada di Merden dibandingkan di Sawangan sana. Dan di tempat ini banyak mengukir kisah, mengukir mimpi, mengukir keinginan
juga mengukir cita-cita besar untuk Merden, untuk Sawangan, untuk Banjarnegara. Lebih dari itu, kita adalah kader-kader Islam di Indonesia untuk Indonesia yang kita cintai ini. Anak-anakku sekalian, kenapa? Bahwa sebenarnya pendidikan adalah bagian dari sebuah proses yang panjang. Sejak kapan pendidikan itu mulai dibangun? Sejak anak manusia masih ada dalam kandungan ibu bapaknya. Bahkan lebih jauh dari itu, sejak orang-orang tua mulai berkenalan untuk mencari pasangan-pasangan hidup, maka dalam kehidupan Islam dituntun marilah kita berbuat dengan sebaik-baiknya. Putra-putri yang sudah mulai mengenal lawan jenis, hendaknya para orang tua memberikan bimbingan. Perkenalan itu bukan menjadi sesuatu yang tabu, tapi kita mengarahkan semoga anak-anakku kelak akan mampu melahirkan bibit-bibit unggul di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Ketika mencari pasangan, pernikahan pun terjadi. Anak kita mengandung calon putra putri anak bangsa. Doa kita lantunkan setiap saat. Kita memohon kehadirat Allah. Kita yakini benar karena hanya atas perkenan Allah segala kebaikan pasti akan terjadi. Anak manusia lahir ke muka bumi, maka proses pendidikan secara formal berlangsung. Para orang tua biasakan pergaulan-pergaulan yang mendidik anak bangsa ini kita lakukan. Sehingga anak-anak kita hanya mengenal rumahnya adalah sorga bagi mereka. Karena di rumahnya ada kedamaian, ada ketentraman, ada segala sesuatu yang menyenangkan. Sehingga konsepsi al-baiti jannati diwujudkan dalam kehidupan yang nyata. Tidak pernah terdengar suara yang kasar, suara yang memporak-porandakan ketenangan. Yang ada hanya tentram dan damai. Sehingga anak-anak kita yang kecil-kecil itu, yang tanpa dosa itu, dimanapun berada, dia selalu merindukan rumahnya itu. Pendidikan berlanjut yang luar biasa ketika kita mengenalkan kuasa Allah. Betapa Allah ini zat yang maha tinggi. Kita memperoleh hati. Bagaimana hati kita mulai disentuh dengan mengenal Allah. Kalimat-kalimat Allah. Firman-firman Allah. Mata kita mulai disentuh dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Telinga kita mulai diperkenalkan dengan ayat-ayat Allah. Sehingga insya Allah yang demikian ini akan kita menjadikan terbebaskan dari ancaman Allah yang disebutkan pada surah Al-A'raf ayat 179 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Kelak ibu, bapak dan anak-anakku sekalian, neraka akan diisi yang terbanyak adalah dari jin dan manusia. Bangsa jin biarlah tidak usah kita bicarakan karena kita bangsa manusia. Kenapa dengan manusia itu? Mereka memperoleh karunia yang namanya hati. Tapi hatinya tidak pernah dimanfaatkan untuk merenungkan hakikat eksistensi Allah dalam menata, mengatur kehidupan di semesta alam ini.
Kita memperoleh mata, tapi mata kita tidak pernah dimanfaatkan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki telinga, tapi telinga ini tidak pernah dimanfaatkan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keadaannya demikian, seperti apa keadaan kita ini? Kita dikatakan seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah dari itu, lebih rendah dari ayam lehor, ayam pedaging, kelinci, kambing, dan segala hewan itu. Dan kita menjadi sosok yang dikatakan lengah, lalai, karena tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka saudara-saudaraku sekalian, Mas Qasim Abdul Aziz, sahabat saya dari Mertasari, benar ya asma sepuhnya Mas Abdul Aziz, kata pensiun itu tidak ada. Mas Nasirin, kita tidak pernah pensiun, karena sebenarnya pensiun itu hanya status formal. Tapi bagaimana ketika ada nafas dalam dada kita, ketika masih ada semangat dalam diri kita, semuanya terpanggil untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan yang Allah berikan untuk kita sekalian ini. Melakukan sesuatu, terus bekerja. Maka terima kasih Mas Agus Triawan. Ini putra dari sahabat saya Mas Basiron. Ibunya juga teman saya. Dan mertuanya itu kan paman saya, Pak Hailani itu. Ya Allah, senang sekali ketemu dengan para sahabat, apalagi di majelis seperti ini, yang berkumpul semuanya keluarga besar. Mulai dari Mas Dayat, Mas Parlan, Soleh, Santoso, siapapun wajah yang ada di tempat ini, saya mengenal. Termasuk putra dari Uswatun Hasanah, yang ada di Gelempang. Kemarin saya tanyakan pada Mas Agus itu, ketika 2 tahun yang lalu saya tarawih keliling di Karangtunon, dia yang menjadi imam di sana. Ya Allah, nikmat ini sungguh tidak terhingga. Kenapa ini menjadi bagian yang kami sampaikan? Maka saya mau izin, keadaan negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Negeri ini adalah warisan dari para leluhur kita. Mas Agus, tolong ditempatkan dalam dada seluruh keluarga besar Darul Falah ini. Merden ini negeri perjuangan. Mulai dari Tugu, di Simpang 4 itu Tugu Kanon. Tahun 48, Merden dihujani kanon. Berjalan ke sebelah selatan Pasar Merden, di bawah rumpun bambu itu ada seorang syuhada, tentara pelajar, namanya Raswad, gugur ditembak Belanda. Dan Banjarnegara ini, setiap jengkal tanah yang ada di Banjarnegara memiliki kisah-kisah heroik tentang kepahlawanan putra-putra Banjarnegara. Kami berharap anak-anakku dari Darul Falah ini mewarisi spirit perjuangan yang luar biasa itu. Kenapa? Tahun 45, proklamasi kemerdekaan berkumandang, berdiri batalion BKR pertama di Banjarnegara, Badan Keamanan Rakyat. Komandannya bernama Ahmad Jamhuri. Digembleng oleh peta, begitu tamat selesai panggilan perjuangan, dia kembali ke Banjarnegara. Semua komandan kombinya namanya memakai Ahmad semua. Ada Ahmad Subagio, Ahmad yang lain lagi, semuanya Ahmad. Sehingga batalion Banjarnegara terkenal menjadi batalion santri. Sebutannya santri ini bukan istilah yang dibuat-buat kemudian lahir hari santri itu. Memang batalion Banjarnegara batalion yang religius,
komandan Gompi, komandan batalionnya semuanya Ahmad itu. Dan kenapa dengan Banjarnegara ini? Siapa yang berkenan bertutur tentang riwayat ini, Mas Taufik? Riwayat ketika putra-putri Banjarnegara terpanggil menyumbangkan darahnya, menyumbangkan dharma baktinya. Putra-putri Banjarnegara hadir, ya. Laskar-laskar rakyat ketika itu, Mbah Ahmad Sohah Satibi pernah menghadapi satu momen yang demikian menentukan antara hidup dan mati, dan beliau sudah bertekad untuk mati ketika itu. Dan ketika tekad itu sudah ada, maka beliau menjadi tenang untuk menyongsong kematian. Dan Allah memberikannya keselamatan, hidup, putra wayah berkembang banyak sekali saat terakhir. Lalu siapa yang perlu dikenal? Mas Nur Aziz, Mas Qasim, ya. Di Banjarnegara pernah menjadi pusat pemerintahan militer. Pak Gatot Subroto menempati rumah di Jalan Panjaitan nomor 43. Kebetulan saya menempati rumah itu 10 tahun. Mayor Jenderal Bambang Sugeng pernah tinggal di tempat itu. Pak Gatot menikah di Madukoro, di desa yang untuk politeknik itu, menikah di Banjarnegara. Luar biasa. Pak Suparjo Rustam, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, cintanya bersemi, ketemu dengan gadis yang namanya Kardinah itu di Kecepit, Banjarnegara, di Kecamatan Bunggelan. Pak Yasir Hadibroto ada di Wanadri, Kecamatan Bawang. Setiap jengkal di Mangbiraja, di Danaraja itu ada Tugu Kanon, 3 rakyat Kalimendong, Sanpardi, Suwandi, Purwadi menarik bom tarik itu, 1 truk tentara Belanda habis di situ. Orang-orang sekarang berbicara tentang kepentingan politik, tentang jabatan, tentang berbagai hal yang bersifat duniawi. Mereka lupa bahwa kita hidup di tengah-tengah kehidupan yang diwariskan oleh para pejuang dengan darah, dengan air mata. Gugurnya Pak Karjono di Bandung Timur itu, beliau gugur di sana. Pak Muhlas gugur di sana. 7 anak buahnya gugur di Bandung Timur. Riwayat yang sangat heroik. Jasad beliau yang belum sedo masih hidup, ditanduk di sepanjang jalan. Beliau minta dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Luar biasa. Laskar BKR Banjarnegara habis di dekat Cirebon itu, Plumbon, ya, 2 gerbong itu nyaris habis. Ada pemuda dari Ambal, Kecamatan Madukoro, Mujirno, ada Suhada, itu juga dari Laksono Wonosobo, gugur menunaikan kewajiban. Ya Allah, kematian menjadi demikian mudahnya, dan mereka tidak berharap apa-apa. Mereka mewariskan negeri ini pada kita. Semboyan yang abadi itu, Ais Kariman Al-Mutsyahidah. Ketika saya hidup mulia dan ketika saya mati, saya gugur membela bumi pertiwi ini. Yang mewarisi nilai itu kita, bukan orang lain. Ya. Hampir di semua medan putra-putri Banjarnegara hadir di tempat itu. Kenapa? Senjatanya itu lengkap. Dari mana senjata itu diperoleh? Ngerampas tentara Jepang yang berjalan dari Temanggung menuju Purwokerto dengan kendaraan di alun-alun Banjarnegara, dibendung oleh masyarakat Banjarnegara dengan senjata seadanya. Semuanya berhenti, senjata diminta, semuanya dimanfaatkan untuk BKR Banjarnegara. Maka BKR Banjarnegara dikenal menjadi batalion terkuat di tanah Jawa. Maka hampir semua medan yang ada di tanah Jawa ini, putra-putri Banjarnegara hadir untuk membela negerinya. Siapa yang sekarang mau ngomong tentang itu? Orang sudah lupa, tidak lagi menarik. Orang semuanya berbicara tentang kepentingan sendiri. Rafael Alun Trisambodo bicara justru tentang uang yang 300 triliun lebih.
Ada ibu bapak yang pernah ngitung 1 triliun itu tumpukannya berapa? Tumpukan yang luar biasa, 300 triliun lebih. Bicara tentang berbagai penyimpangan yang ada di negeri ini. Na'udzubillah. Semangat itu hanya bisa dikikis lewat generasi muda yang tanpa dosa ini. Kepada mereka ditanamkan nilai, kepada mereka ditanamkan keyakinan, hanya di tangan kita inilah semuanya akan selesai. Maka saya yang tua pun bertekad, yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi di depan itu, selagi umur ini ada, ini bagian dari dedikasi saya untuk negeri ini, bagian dari sebuah niat untuk menghapus sebuah persoalan, semuanya serba uang. Maka insya Allah pesta demokrasi jangan berharap apapun dari diri saya. Yang kami tawarkan hanya mari berjuang bersama-sama untuk bangsa negara. Hanya dengan pendidikan yang baik kita bisa menata negeri ini dengan sebaik-baiknya. Hanya dengan tekad yang kuat maka segala ujian akan bisa kita lampaui. Maka seluruh yang hadir, kita ingat pelajaran dari Allah dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai dengan 74 itu. Ketika ada pelajaran bagi kita tentang hamba Allah, hamba dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang itu, tentang ibadur rahman wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi ghauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Hamba yang disebut ibadur rahman itu adalah orang yang ketika berjalan di muka bumi dia selalu bersikap rendah hati. Ajaran Islam yang paling mendasar tentang akhlak itu, jangan pernah sombong, jangan pernah ujub, jangan pernah takabur ya. Dan ketika ada orang mencaci maki kita, jawab dengan kata salam. Itulah ciri kekhasan pribadi muslim yang insya Allah tidak akan lekang karena panas, tidak akan lapuk karena hujan. Perilaku apalagi yang mesti ditampilkan? Doa. Ketika kita merasa rasanya kepastian hukum menjadi tidak jelas, kekuasaan menjadi segala-galanya, partai-partai politik sombong dengan masanya yang terlalu banyak, kita yakin di dunia ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa menjadi demikian pentingnya. Memohon kepada Allah. Ketika Allah berkehendak, siapa yang bisa menolak? Semuanya pasti berjalan. Hamba yang disebut ibadur rahman adalah orang yang selalu berdoa di waktu malam dengan sujud dan dengan berdiri. Sujada wa qiyamah. Salat malam menjadi perilaku kebiasaan di pesantren modern ini. Mudah-mudahan terus menyatu dalam kehidupan kita selamanya. Siapa lagi? 3 saja barangkali yang perlu kami sampaikan. Yang ketiga, ya, orang yang selalu memanjatkan permohonan kepada Allah. Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqara wa muqama. Orang yang selalu memohon kepada Allah, semoga dijauhkan dari panasnya api neraka. Karena sungguh neraka itu tempat, dan saat itu adalah saat yang kita tidak bisa mengelak kecuali hanya menangis dan memohon perlindungan dari Allah, meluluh lantakan anggota badan kita. Dan pada ayat terakhir 74 kalau tidak keliru, selalu berpikir untuk anak keturunannya dengan doa yang biasa kita lantunkan dan kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Kita tidak pernah goroh mengingkari keberadaan kita. Kita memohon semoga istri kita, pasangan hidup kita,
anak kita, keturunan kita menjadi penyejuk pandang. Ketika dilihat rasanya damai, rasanya indah sekali, gitu. Dan kita bermimpi, harapan kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga keturunan kita, keluarga kita menjadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Maka terima kasih Mas Agus atas kunjungannya. Kewajiban ini saya penuhi. Saya sudah hadir di Komplek Darul Falah ini. Dan insya Allah kalau dihitung saya adalah bagian dari keluarga besar yang mestinya mendukung secara total dari pesantren ini. Kita memang keluarga besar, jumlahnya besar, maka hargailah sesama kita. Satu dua di antara kita dengan guyub rukun bersatu padu itu. Sehingga pada kesempatan ini hanya berupa sebuah pernyataan statement. Insya Allah siapapun kalau orang direngkuh, insya Allah akan menyatu menjadi keluarga kita. Tapi orang akan gampang berpisah ketika sikap kita kurang bersahabat. Maka jadilah keluarga besar Darul Falah ini sosok-sosok yang bersahabat dengan siapapun. Sehingga insya Allah akan menjadi semakin besar, semakin bermanfaat, dan semakin memiliki makna untuk Indonesia dan untuk kehidupan umat manusia di dunia ini. Itu saja Mas Agus, saya terbiasa kalau ngomong tidak terlampau panjang, sudah tua. Kalau terlalu panjang bisa mumet. Ya. Padahal saya baru pulang tadi malam dari Semarang Mas Dayat, pilih sedulur lanang gitu. Kami tengok ke sana jam 1 sampai rumah. Jam 4 saya latihan seperti santri-santri Darul Falah itu sudah ada di masjid, namanya Masjid Husnul Khotimah. Menghormati yang wakaf tanah itu namanya Ibu Siti Khotimah. Diberi nama itu, tapi Ibu Siti Khotimah sudah wafat ketika ada Covid kemarin. Dan alhamdulillah sekitar masjid itu 6 rumah sudah tidak ada penghuninya. Jadi kalau tidak ada Pak Sam dan teman-teman yang lain ya kosong itu. Hanya kalau hari Sabtu saya ada di Masjid Al-Haq, termasuk tadi pagi saya sudah weling wanti-wanti nanti saya akan hadir di Merten. Kami akan bertemu dengan keluarga besar Darul Falah. Alhamdulillah sampai rumah saudara kami namanya Gunawan Sriwibowo baru terpilih menjadi pimpinan PDM. Minta saran sebaiknya untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, itu kehidupan yang saya tempuh selama ini. Apa yang mesti dilakukan, banyak saran yang saya berikan. Gunawan belum pergi, pelunan kami Esti dengan suaminya, orang Australia, namanya Mas Peter itu, dengan anaknya namanya William, datang ke rumah. Maka jadilah saya tidak mandi Mas Agus, jadi terus ganti baju untuk berangkat menuju Merten karena diberitahu hadirin undangan sudah lengkap. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, semangat kita lanjutkan perjuangan warisan para leluhur ini. Bahwa keluarga besar Darul Falah bukan keluarga yang hanya akan menciptakan masalah, bukan troublemaker, tapi keluarga besar Darul Falah adalah shooter maker yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Merten, yang ada di Banjarnegara, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Indonesia. Selamat berjuang, insya Allah Allah pasti akan melindungi kita. Mohon maaf segala kehilafan, mohon izin mengakhiri penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang